Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Senang sekali Kak Ana di sini beserta dengan bisa bersama-sama mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adik-adik semua, Kak Dea, udah lama juga ya kita beribadah online. Iya Kak, udah lama kita nggak ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Iya, pasti mereka juga kapan bisa datang ke gereja lagi ya. Tapi nggak apa-apa Kak, yang penting adik-adik harus tetap semangat meskipun ibadahnya di rumah, online. Adik-adik semua, kakak akan menayangkan foto-foto dari adik-adik kelas A yang rajin mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Yuk kita lihat Kak. Yuk, kita lihat. Kak Dea, lihat. Lucu banget ya. Iya, pada rajin-rajin ya Kak ya ibadahnya. Iya tuh, lihat tuh Kak. Mereka ini cuma kelas A aja ya Kak ya? Masih banyak Kak kelas-kelas yang lain. Mungkin minggu depan ya Kak kita tampilin. Iya, semua harus melihat foto-foto mereka yang rajin mengikuti ibadah online ya Kak Dea ya. Betul. Oke. Adik-adik semua, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik duduk dengan rapi. Kakak harap adik-adik mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Adik-adik yuk lipat tangan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kami boleh datang bersama dengan adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lebih lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita. Kami percaya Tuhan hadir di rumah adik-adik semua memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari adik-adik kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, yuk kita angkat satu pujian. Yesus pokok. Ayo Kak Dwi. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik, yuk kita angkat satu pujian lagi. Hari ini harinya Tuhan. Ayo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Batak. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan.
Oke, adik-adik, yuk silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Renti. Kita akan siapkan hati kita. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan Kak Renti. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah Minggu tanggal 6 Desember 2020. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau cekin nih kalian. Alkitabnya mana? Coba diangkat dong. Ini. Oke. Udah duduk yang rapi ya? Sudah. Kakak lihat tuh semuanya udah cantik, udah rapi, udah wangi. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terlebih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun Tuhan kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sukacitamu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh siapkan hati kami, biarlah Tuhan kami boleh mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Sudah siap semuanya adik-adik? Sudah? Kita akan baca bersama-sama ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita belajar dari pohon ara ini adalah apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Pada waktu itu ceritanya adalah Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Dan dia melewati sebuah tempat, di sana ada satu pohon ara. Dan saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang lapar. Tapi Yesus tidak menemukan apa-apa dalam
pohon itu. Dan seketika itu juga Tuhan menghardiknya dan bilang, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Murid-muridnya pada heran, kok bisa ya Tuhan bisa melakukan itu? Karena tiba-tiba ketika Tuhan sudah berbicara seperti itu, pohon ara itu langsung kering gitu. Padahal tadinya tidak gitu. Nah, Tuhan bilang begini, pada ayat selanjutnya dia bilang gini kan, apapun yang kamu percaya pasti akan terjadi. Kita lihat di ayat 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Luar biasa kan adik-adik? Nah, itu juga yang diinginkan Tuhan kepada kita adalah kita mau percaya sama Tuhan. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, jika itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, pasti tercapai. Contohnya adalah dalam hidup ini, yang pertama misalnya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tuh harus berbuah, ya kan? Misalnya nih, sekarang lagi zaman ya, lagi musim nih, semua orang menanam tanaman atau menanam pohon. Pasti harapannya adalah tanaman itu akan berbunga atau berbuah, betul. Nah, adik-adik juga sebagai anak sekolah minggu, kita juga harus berbuah. Contohnya adalah kalian sebagai pelajar, bagi adik-adik yang sudah sekolah, pasti buahnya apa? Buahnya adalah ketika kalian rajin sekolah, rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin ibadah seperti hari ini, itu adalah berbuah. Dan yang paling terlihat adalah ketika kalian berkata-kata. Misalnya, mungkinkah anak Tuhan yang disebut sebagai anak Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, akan berkata kata kasar misalnya? Mungkin. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya, bahwa kita harus berkata-kata kasar? Tentu tidak, ya kan? Nah, itu berbuah itu adalah ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik. Ketika marah kita tidak menjawab dengan hal yang tidak baik. Misalnya mama kita menyuruh, misalnya Clara ayo mandi, tapi Claranya marah-marah, enggak. Tapi Claranya pasti kan bilang, Clara ayo mandi, iya mak, siap mak, oke mak. Nah, itu adalah anak Tuhan. Atau misalnya kakak mau sebutin anak kelas A ya, Efraim misalnya. Efraim belajar, ayo kerjakan PR. Jawabannya tidak, nanti mah, nanti aja kalau udah iklan. Enggak seperti itu. Tapi misalnya, Efraim ayo belajar, yes, oke. Nah, itu adalah anak Tuhan. Artinya kalian berbuah, oke? Terus kalau misalnya adik kakak itu selalu berkelahi, rebutan mainan, apakah itu berbuah? Artinya tidak. Tapi kalau anak Tuhan yang berbuah, misalnya mainannya cuma satu, kita bisa sharing, bisa bergantian, atau kita bisa bareng-bareng kerja memainkannya. Nggak apa-apa, ya kan? Kalau anak Tuhan masih berkelahi, masih melawan orang tua, masih mencuri itu bukan harus mencuri yang besar ya, maksudnya mencuri barang yang bukan kita miliki. Misalnya apa ya, mungkin ada kembalian mama receh-receh terus kalian ambil tanpa bilang-bilang gitu, itu juga tidak baik. Tapi kakak kan cuma 500 rupiah, oh tidak, mau 500 rupiah, mau 5 juta, mau 5 miliar, sama saja. Oke? Nah itu, nah jadi nanti kalau ada apa-apa, ma ini boleh ya buat saya, ma saya mau jajan, uangnya yang ini boleh ya. Itu adalah contoh bahwa anak Tuhan yang sudah berbuah. Bisa ya dilakuin? Bisa dong. Yang selanjutnya adalah anak Tuhan yang berbuah itu adalah yang patuh sama nasihat. Contoh misalnya, siapa ya anak kelas A lagi deh, Marcelo misalnya. Mamanya bilang gini, mama apa mami ya? Maminya bilang gini, Selo main gamenya sampai jam 4 sore ya. Karena kalau kamu main terus nanti kamu lupa belajar.
Kalau Selonya anak Tuhan yang baik, jawabannya apa? Enggak mah, enggak mau. Apa seperti itu? No. Tidak. Tapi jawabannya, iya mak, baik mak. Maminya akan seneng nggak? Seneng banget. Bisa dilakuin ya? Bisa. Yang selanjutnya adalah, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan adalah buah dari iman. Contohnya adalah, tadi dibilang, jika kamu percaya, gunung ini bisa beranjak. Bisa beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Kita bisa nyuruh itu ke dalam gunung. Kalau sekarang kan enggak ini ya. Jadi gunung kita itu adalah, kalau hari ini adalah masalah kita. Contohnya adalah masalah kita itu adalah malas belajar, malas mandi mungkin, ya kan? Malas makan. Itu adalah gunung kita. Nah, sekarang gimana caranya bahwa kita bisa membuat gunung itu beranjak dan dicampakkan ke laut? Ya kan? Kita berdoa, Tuhan, kuatkan saya, ajari saya untuk mau rajin belajar. Tuhan, buat saya menjadi anak yang baik. Itu adalah perkataan yang dihasilkan atau buah dari iman. Dan kita harus, misalnya gini, kakak tuh nggak jago matematika. Kakakku takut kalau matematika, soalnya gurunya galak. Kalau ditanya 1 tambah 1 nggak bisa, takut soalnya suka disuruh berdiri di depan. Atau kalau ada PR nih ya, kan sekarang nih lagi BDR ya, belajar dari rumah. Ada PR matematika atau pelajaran apa ya yang agak susah, pelajaran bahasa Indonesia mungkin gitu kan. Tapi kalian takut nanya ke mama, karena kalau tanya ke mama nanti suka dimarah-marahin. Nah, gimana caranya? Aduh kakak, saya udah belajar tapi tetap nggak bisa. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu makanya kita perlu iman. Iman itu adalah dengan cara kita berdoa. Tuhan, mampukan saya. Tuhan, bukakan pikiran saya. Tuhan, ingatkan saya. Nah, itu. Jadi itu adalah perkataan-perkataan yang membuat kita semakin percaya, semakin yakin bahwa kita mampu dengan bantuan dari Tuhan. Nah gitu ya adik-adik. Nah kalau kita berdoa, makanya itu adalah fungsi dari doa. Doa itu nggak harus yang kayak, "Duh kak, aku mau ulangan nih, jadi doanya mau 5 jam ya, tutup pintu jangan ganggu-ganggu." Boleh berdoa 5 jam tanpa henti, tidak apa-apa. Tapi Tuhan kan melihat hati. Kalian berdoanya misalnya dapat cuman doanya cuman gini, Tuhan kuatkan saya. Didengar Tuhan nggak? Didengar. Kalian dapat permen 1 misalnya. Tapi kan katanya harus berdoa. Ya udah, aku berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik. Sampai 5 jam hanya ngedoain permen. Apa boleh? Boleh. Tapi bisa nggak yang lebih singkat? Boleh. Cuman bilang, Tuhan terima kasih ya permennya. Tuhan Yesus dengar nggak? Dengar banget. Tuhan akan lihat kita bahwa kalian bersyukur. Tuhan akan lihat kita bahwa kalian selalu mengandalkan Tuhan. Bisa ya? Jadi nanti kalau kalian ketemu gunung kalian itu bisa masalah apa aja. Misalnya kalau sekarang adalah kalian sulit untuk belajar karena belajarnya dari online terus nggak ngerti, mau nanya ke gurunya juga agak susah. Ataupun udah nanya tapi nggak dijawab karena gurunya mungkin harus mikirin anak-anak yang lain jadi kalian terlupakan, pasti itu kan jadi masalah. Tapi kalian berdoa, Tuhan Yesus mampukan saya, Tuhan Yesus buat saya menjadi pintar supaya menyenangkan Engkau. Bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak Tuhan buat yang biasa aja jadi luar biasa? Bisa. Ya, kalau kalian baik, kalian percaya Tuhan, kalian patuh sama orang tua, Tuhan akan tambahkan berkat-berkat. Mau berkat kesehatan, sukacita, berkat jasmani, apapun yang kalian mau pasti Tuhan berikan. Ya, jadi itu adalah fungsi dari kita berdoa. Doa itu gampang kok, ketika kita hanya minta aja. Oke? Jadi kalau kita berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya minta ini. Apa Tuhan akan marah kalau kita mintanya banyak? Tidak. Cuman Tuhan akan melihat ketika kita minta misalnya, Tuhan saya mau pintar matematika.
tapi kalian pas pelajaran matematika cuman tidur, apa Tuhan akan melihat usaha kalian? Tidak. Jadi kalau kalian berdoa, Tuhan saya pengen bisa belajar matematika dengan baik, tapi kalian juga melakukan belajarnya dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan tambahkan tuh kepintaran, hikmat buat kalian. Amin ya, amin. Nah, yang ketiga adalah kalau kita percaya Tuhan adalah juru selamat kita, artinya kita memiliki hubungan yang akrab. Contohnya misalnya kalian adik kakak ya, adik kakak itu akrab kan? Kenapa? Karena kalian satu rumah. Yang kedua, kalian selalu berkomunikasi, selalu ngobrol, tahu apa yang adiknya suka atau kakaknya suka, apa yang adiknya tidak suka. Itu kan akrab ya. Sama dengan kita, kalau kita mau akrab dengan Tuhan, nah kita juga begitu. Contohnya adalah kita mengandalkan Tuhan setiap saat berdoa itu. Tuhan, boleh nggak aku ini? Tuhan, bisa nggak aku seperti ini? Tuhan, aku mau ini. Nah, dan Tuhan pun akan mengenal kalian. Tuhan pun akan memberikan yang terbaik buat kalian. Ya kan? Nah, contohnya apalagi ya, kalau kita mau akrab sama Tuhan itu adalah ketika kalian melakukan hal-hal yang baik, kalian mau menolong teman kalian, adik kalian, mama kalian bantu, papa kalian tolong, tanpa disuruh kalian kerjakan, itu sudah menjadi udah menjadi hadiah yang terindah buat mereka. Ketika kalian punya teman-temannya kesusahan kalian bisa bantu, itu udah luar biasa. Oh, terima kasih ya, saya punya temen namanya Grace, dia mau tolong saya. Saya punya temen namanya Rindu, dia suka berbagi. Mau kayak gitu ya? Pasti nanti didoain sama temannya. Ya Tuhan, semoga teman-teman saya selalu atau semakin diberkati. Nah, akhirnya yang terakhir adalah kalau kita sudah melakukan yang kakak sebutkan tadi, pasti Tuhan Yesus akan bertahta di hati kita. Apapun yang kita lakukan pasti akan seturut dengan kehendak Tuhan. Oke? Jadi apapun yang kalian lakukan boleh, bebas. Kalian mau jadi apa? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu baik menurut Tuhan? Kalau kata Tuhan yes, pasti kalian bisa mengerjakan semuanya. Nah, itu aja adik-adik, apa yang Tuhan inginkan dari kita di bulan Desember ini, kakak harap kalian bisa melakukannya. Meskipun kita nggak pernah ketemu, tapi kakak percaya bahwa kalian akan semakin baik lagi. Oke? Nah, itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terlebih Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang boleh sertai mereka Tuhan, Engkau yang boleh jaga mereka Tuhan. Meskipun kami Tuhan, guru sekolah minggu Tuhan, dengan keterbatasan kami tidak dapat meraih atau menjangkau mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memanjangkan setiap penyebaran firman Tuhan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakan Tuhan apa yang kurang. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk orang tua sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh tambah-tambahkan berkat buat mereka Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, biarlah Tuhan itu menjadi berhasil Tuhan. Engkau yang boleh cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu ataupun orang tua sekolah minggu yang saat ini mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan boleh ada dalam rumah mereka Tuhan. Terlebih Tuhan di bulan Desember ini Tuhan adalah bulan kelahiran-Mu Tuhan, di mana kami merayakan Tuhan kelahiran juru selamat kami Tuhan. Sungguh Tuhan, di hari ini Tuhan kami bersepakat kami Tuhan, kami rindu Tuhan mukjizat-Mu terjadi Tuhan untuk bangsa kami, untuk dunia Tuhan. Biarlah Tuhan masa pandemik ini boleh selesai Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan normal lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan sukacita-Mu yang bertambah-tambah. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu Tuhan, ketika kami akan merencanakan untuk Natal sekolah minggu Tuhan di tanggal 20 nanti, Engkau juga yang boleh beracara Tuhan, Engkau yang boleh sempurnakan apa yang
kami persiapkan. Biarlah Tuhan sukacita itu Tuhan, pernyataan tentang kebenaran firman Tuhan itu Tuhan sampai kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jagai anak-anak kami ini Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan. Terlebih Tuhan untuk mereka mungkin saat ini sedang ujian Tuhan, biarlah Tuhan yang Engkau yang boleh tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ujian yang mereka laksanakan Tuhan, Engkau boleh berikan mereka nilai-nilai yang terbaik Tuhan, nilai-nilai yang akan membuat mereka Tuhan menjadi luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi Karenti sudah menyampaikan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik mengingatnya, menyimpan dalam hati, dan mau melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk siapkan hati, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Yuk Kak Dwi. Jesus, thank you so much. Jesus, thank you so much. Ayo tutup matanya adik-adik. Jesus, thank you so much. Jesus in the heaven, we say thank you so much. Amin. Adik-adik, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, sampai jumpa di hari Minggu mendatang. Kakak harap kalian tetap rajin mengikuti ibadah online. Salam sehat. Dah.